Mungkin kita semua sedang dirundung dengan yang namanya corona, bukan hanya di negara Indonesia saja, namun seluruh negara pula. Dunia sedang berduka atas hadirnya wabah ini, di mana adanya wabah ini menghambat kepada aktivitas, ekonomi, dan lain sebagainya. Menurut situs resmi WHO, corona sendiri adalah nama sebuah virus penyakit menular yang dapat menyebabkan gejala influenza hingga pneumonia. Jadi, ciri-ciri virus corona adalah demam tinggi, sakit kepala, hingga kesulitan bernafas. Nah, penyebabnya sendiri adalah dari tertularnya menghirup udara yang kotor, berjabat tangan, memegang benda yang sudah terkontaminasi, dan kontak langsung dengan hewan. Jadi, cara mencegahnya sendiri atau menghindari kita dari tertular virus ialah dengan mencuci tangan, memakai masker, menghindari kontak dengan orang yang sakit, tutup mulut jika batuk dan bersin. Maka kita harus hati-hati untuk melawan virus ini. Nah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana kriteria COVID dengan hadis. Mungkin kita sudah mengenal kata jarif, wabah, dan taun untuk menyebut sebuah penyakit sejenis wabah yang menyerang masyarakat secara umum di suatu daerah tertentu. Kata wabah dan taun ini yang kemudian disematkan oleh ahli agama untuk COVID-19. Wabah ini memakan banyak korban, banyak anggota masyarakat wafat karena wabah ini, sampai meresahkan seluruh manusia di muka bumi ini. Wabah ini menyerang siapa saja tanpa memperdulikan agama dan kesolehan penduduk yang tertimpa wabah. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa korban meninggal karena wabah ini termasuk dalam kategori syahid, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, ta'un syahadah atau berdudukan syahid bagi setiap muslim. Lalu ada hadis di mana Rasulullah SAW mengingatkan untuk tidak memasuki daerah yang sedang terjangkit penyakit dan tidak keluar dari daerah yang sedang tertimpa wabah. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah anna Umar kharaja ila Syam falamma jaa saragha balagha anna al-waba'a qad waqa'a bi-Syam فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سرق. Artinya, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu an menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sarq, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sarq. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi hikmah dibalik larangan meninggalkan daerah yang terkena dampak wabah ini adalah meminimalkan perasaan takut bagi orang yang ditinggalkan pergi yang ada di daerah yang dilanda wabah. Keluar dari daerah yang dilanda wabah penyakit tidak berguna bagi seorang pun jika dirinya juga terkena wabah tersebut. Bahkan seandainya dia keluar, maka justru akan membahayakan orang lain. Dan seandainya pula semua yang sehat pergi dari daerah tersebut, lantas siapa yang akan mengurus yang sakit? Sedangkan hikmah dibalik larangan memasuki wilayah yang terdampak wabah penyakit adalah seperti yang terkandung dalam ayat Al-Baqarah 195. Janganlah kalian jatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Maka dari itu lebih baik kita mematuhi anjuran pemerintah, karena hal tersebut untuk kebaikan kita, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Lebih baik kita terus mendekatkan diri kepada Allah, berdoa,
apa yang terjadi saat ini segera diselesaikan. Amin, Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah.